salah satu hal yang paling sering menghambat seseorang dalam proses mereka menemukan tujuan hidup mereka adalah kesalahpahaman mereka tentang tujuan hidup itu sendiri. Ibaratnya, kalau saya mau menemukan kacamata, tapi saya salah paham kacamata itu seperti apa sih gitu. Saya kira misalnya kacamata itu seperti ini nih. Padahal ini kan mic gitu ya. Akhirnya saya jadi meluangkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin biaya saya untuk menemukan ini. Yang padahal sebetulnya bukan kacamata. Sehingga pas saat saya ketemu, loh kok kayak gini ya, katanya bisa membuat penglihatan saya jadi lebih jelas gitu. Tapi ternyata enggak tuh, karena saya salah paham sama apa yang mau saya temukan. Seharusnya yang saya cari itu saya berproses untuk menemukan ini. Karena ini kacamata itu seperti ini sebetulnya, ini namanya kacamata. Nah, jadi kesalahpahaman tentang apa yang mau kita temukan ini seringkali membuat proses kita menemukan life purpose kita menjadi tidak efisien. Dan salah satu kesalahpahaman tentang life purpose atau tujuan hidup ini yang cukup umum adalah banyak orang mengira bahwa tujuan hidup itu adalah untuk bahagia. What is your life purpose? To live a happy life. Dan by the way, ketika saya bilang tujuan hidup itu, saya bicara bukan yang umum tapi yang spesifik dari individu ke individu. Karena saya meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan kita dengan keunikan kita masing-masing itu bukan nggak ada tujuannya. Tuhan menciptakan Ali seperti ini, menciptakan kamu seperti itu, menciptakan si A seperti ini, si B seperti itu, dengan keunikan masing-masing bukan nggak ada tujuannya. Kenapa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda? Nah, yang spesifik itu, tujuan yang spesifik itu yang saya maksud dengan tujuan hidup. Dari yang unique purpose dari orang ke orang. Dan unique purpose-nya itu bukan bahagia. Dan ini masih sangat sering saya temukan bahwa ketika saya tanya, apa tujuan hidup kamu? Untuk hidup yang bahagia. Ya betul, kita semua ingin hidup yang bahagia. Siapa juga yang mau hidup yang menderita gitu. Nggak ada. Tapi saya mau jelaskan kenapa bahagia atau happiness itu bukan life purpose. Dan saya bukan mau bilang happiness itu nggak penting. Sekali lagi, sangat penting lah. Semua orang kita juga ingin hidupnya bahagia. Saya pun juga begitu. Tapi saya hanya mau menjelaskan bahwa meskipun itu sangat penting, itu tuh bukan life purpose. Kenapa? Saya mau kasih analogi tadi, saya menggunakan tadi barang apa, kacamata, mic gitu ya misalnya. Ini kacamata tadi. Tujuan utama diciptakannya kacamata, itu kan bukan untuk memberikan manfaat kepada si kacamata itu sendiri. Tujuan utama diciptakannya mic ini bukan untuk memberikan manfaat kepada si mic ini. Ini ya untuk penggunanya, kacamata. Mic juga untuk penggunanya. Jadi begitu juga Ali. Tujuan utama diciptakannya Ali bukan untuk memberikan manfaat kepada si Ali saja, tapi kepada pihak lain juga. Dengan kata lain, tidak ada ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri. Nggak ada. Tujuan utama diciptakannya kacamata bukan untuk memberikan manfaat kepada si kacamata. Tujuan utama diciptakannya mic atau jaket ini bukan untuk memberikan manfaat kepada si mic dan jaket. Tujuan utama diciptakannya Ali bukan untuk memberikan manfaat kepada si Ali saja, tapi pada pihak lain. Sekali lagi, tidak ada ciptaan apapun yang diciptakan dengan tujuan utama untuk memberikan manfaat kepada si ciptaan itu sendiri. Oke. Sedangkan happiness, ketika kita bilang tujuan hidup gue adalah to be happy gitu misalnya. Yang happy siapa? Gue, saya gitu. Sehingga fokusnya kepada diri sendiri. Sedangkan purpose dari sebuah ciptaan pasti untuk kebermanfaatan pada pihak lain. That is why happiness itu bukan life purpose. Kebahagiaan itu bukan tujuan hidup kita. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kebahagiaan tentunya amat sangat luar biasa penting gitu. Ya. Jadi bahkan ada orang yang sudah menemukan tujuan hidupnya, tapi karena kemampuan dia dalam mengelola pikiran dan perasaan itu masih belum cukup baik, akhirnya dia bisa aja menjalani tujuan hidupnya, tapi ya banyak menderita juga, struggling banget dan seterusnya. Karena happiness dan life purpose ini sebetulnya dua hal yang paralel. Kita perlu menemukan life purpose kita dan menjalaninya. Kita perlu mengasah kemampuan kita untuk bisa mengelola pikiran dan rasa kita dengan lebih baik. Makanya happiness itu saya sebutnya sebagai sebuah skill. Karena happiness itu ada ilmunya. Dan ada banyak sekali cabang ilmu yang membahas mengenai happiness. Psikologi membahas happiness. Agama membahas happiness. Filsafat membahas happiness.
ilmu-ilmu social science yang lain juga banyak yang membahas happiness. Neuroscience, biologi itu juga membahas happiness. Ada banyak sekali cabang ilmu yang membahas happiness. Ada ilmunya, sebuah rasa, bahagia adalah sebuah rasa yang kaitannya, seberapa sering kita bisa menghadirkan rasa itu, berkaitan dengan kemampuan kita untuk mengelola si rasa ini. Jadi meningkatnya skill happiness kita, ya, itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa menghadirkan si rasa itu dalam situasi yang berbeda-beda. Semakin meningkat skill happiness seseorang, maka yang dulunya dia mungkin sulit menghadirkan rasa bahagia di situasi tertentu karena skill dia sudah diasah. Dia sekarang jadi mulai bisa tuh menghadirkan bahagia di situasi-situasi yang dulu mungkin dia cukup sulit untuk tetap bisa merasa bahagia. Atau paling tidak indikasi lain atau indikator lain bahwa skill happiness meningkat, bukan hanya dia bisa menghadirkan rasa bahagia di situasi yang berbeda-beda, ya, atau di situasi yang menantang, tapi juga berkurangnya atau menurunnya waktu yang dibutuhkan untuk merasa negatif. Itu juga indikasi bahwa skill happiness dia meningkat, skill dia dalam mengelola rasa dia juga sudah meningkat. Jadi kayak misalnya kalau pas kecewa atau kayak kesel atau marah itu bisa berhari-hari atau bisa berminggu-minggu, sekarang misalnya cuma sehari. Itu artinya skillnya udah meningkat tuh. Terus lama-lama kalau terus diasah lama-lama jadi cuma setengah hari, lama-lama cuma sejam, lama-lama cuma semenit gitu. Ya. Dan ini adalah sebuah kemampuan yang bisa diasah. Kita manusia, kita pasti akan merasakan perasaan negatif, kita akan merasa kecewa, merasa sedih, merasa marah, ya. Itu manusiawi. Tetapi yang kita tidak inginkan adalah kita nggak ingin larut dalam perasaan itu. Tidak ingin dikendalikan oleh rasa-rasa negatif itu. Untuk merasa negatif sih itu manusiawi. Nah, dengan kita melatih skill kita untuk mengelola pikiran dan rasa tadi, kita menjadi lebih mahir. Dengan kata lain, skill happiness kita meningkat. Nah, ini dibutuhkan agar kita bisa menjalani tujuan hidup kita dengan efektif juga. Nggak usah ngomongin tujuan hidup dulu deh bahkan. Kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita pun, ini adalah skill yang penting kan untuk dipelajari gitu. Karena kalau kita nggak tahu tujuan hidup kita pun, kita juga ingin tetap meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi lo menemukan dan menjalani tujuan hidup lo ataupun enggak, hidup tuh akan datang dengan tantangan, dengan permasalahan. Sehingga kemampuan kita mengelola happiness ini, mengelola pikiran dan rasa kita ini juga menjadi sebuah skill yang amat sangat vital yang dibutuhkan oleh siapapun. So, makanya ini saya menekankan banget betapa pentingnya skill ini. Tapi saya juga mau menekankan, mau memastikan kita jangan memahami happiness ini sebagai tujuan hidup itu aja. So, dengan kalian memahami ini, insya Allah akan sangat menghemat waktu kalian dalam proses kalian menemukan dan insya Allah kemudian menjalani tujuan hidup kalian. Nah, karena banyak orang yang salah paham mengira happiness ini sebagai life purpose. Sehingga mereka tidak, for so long mereka ada di pemahaman yang tidak tepat ini. Sehingga waktu mereka yang sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk berproses menemukan dan kemudian menjalani tujuan hidup mereka, akhirnya kan nggak kepake ke arah sana. Nah, inilah kenapa insya Allah dengan memahami ini, kalian bisa menghemat waktu kalian agar proses kalian menemukan dan menjalani tujuan hidup kalian bisa lebih efisien. Semoga ini bermanfaat, semoga ini dimanfaatkan, dan semoga kalian juga terus mengasah skill happiness kalian dan meningkatkan kualitas hidup kalian juga. Assalamualaikum.